Halo teman-teman, kami dari jurusan Gizi Poltekkes Surabaya akan memberikan informasi yang menarik nih mengenai gizi seimbang untuk ibu hamil. Yuk ditonton. Pertama-tama, apa sih gizi seimbang itu? Nah, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari yang beraneka ragam jenisnya, serta jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Beraneka ragam di sini artinya sesuai dengan anjuran isi piringku. Sedangkan jumlah kebutuhan tubuh manusia dipengaruhi oleh berbagai kondisi tubuh seperti ibu menyusui, sedang sakit, orang sehat, dan ibu hamil. Nah, kemudian apa saja sih pesan gizi seimbang untuk ibu hamil itu? Nah, pada saat hamil ini kebutuhan tubuh ibu akan meningkat sehingga terdapat beberapa anjuran konsumsi zat gizi tertentu yang baik untuk ibu dan janin. Pertama, ada asam folat yang bersumber dari sayuran hijau dan kacang-kacangan. Kedua, ada kalsium yang bersumber dari sayuran hijau dan kacang-kacangan. Yang ketiga, ada vitamin yang bersumber dari buah-buahan. Yang keempat, ada yodium yang bersumber dari ikan, udang, dan kerang. Yang kelima, ada zat besi yang bersumber dari daging dan bayam. Dan yang keenam, ada protein yang bersumber dari telur dan susu. Nah, kemudian ada beberapa anjuran untuk ibu hamil. Yang pertama, batasi konsumsi makanan yang mengandung tinggi garam untuk mencegah hipertensi selama kehamilan. Yang kedua, minum air putih yang banyak untuk menjaga kondisi pencernaan ibu hamil dan mendukung sirkulasi janin. Dan yang ketiga, batasi minum kopi untuk mencegah dehidrasi serta kenaikan darah dan detak jantung. Lalu bagaimana sih perkembangan selama kehamilan itu? Fase kehamilan dibagi menjadi 3, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama, yaitu 1-3 bulan, ada rasa mual dan muntah, sehingga disarankan untuk ibu makan makanan dengan frekuensi kecil namun sering. Untuk trimester kedua, itu 4-6 bulan. Pada waktu ini, janin mulai berkembang, sehingga ibu disarankan untuk lebih banyak makan makanan sumber protein sebagai zat pembangun agar pertumbuhan janin optimal. Dan pada trimester ketiga, yaitu pada 7-9 bulan, organ janin sudah terbentuk sempurna. Mual dan muntah sudah tidak pernah terjadi, sehingga cenderung ibu merasa lapar. Untuk itu, hindari makanan berlebihan agar tidak terjadi kegemukan pada ibu dan janin. Nah, kemudian bagaimana sih anjuran penambahan kebutuhan zat gizi pada ibu hamil? Nah, berdasarkan AKG atau Angka Kecukupan Gizi tahun 2019, disebutkan bahwa setiap trimester kebutuhan akan asupan gizi ibu hamil meningkat. Semakin tinggi trimester, maka akan bertambah lebih banyak. Kemudian, apa saja sih manfaat zat gizi untuk ibu hamil? Yang pertama, ada karbohidrat, fungsinya sebagai sumber utama energi tubuh. Yang kedua, ada protein yang berfungsi memperbaiki dan mencegah sel atau jaringan tubuh yang rusak. Yang ketiga, ada lemak yang berfungsi untuk mendukung tumbuh kembang janin di seluruh trimester kehamilan. Yang keempat, ada zat besi yang berfungsi untuk menambah pasokan darah dan mencegah anemia. Yang kelima, ada asam folat yang berfungsi untuk mencegah resiko cacat pada bayi serta kelainan pada otak dan sumsum tulang belakang. Yang keenam, ada kalsium untuk mendukung pertumbuhan tulang dan gigi janin. Yang ketujuh, ada zodium yang berfungsi untuk perkembangan otak, saraf bayi, dan mencegah keguguran dan bayi lahir mati. Yang kedelapan, ada vitamin. Vitamin di sini ada vitamin A, B, C, dan E yang berfungsi untuk mendukung perkembangan, pertumbuhan, dan imunitas tubuh. Nah, kemudian apa sih akibat dari kurangnya asupan zat gizi pada ibu hamil? Yang pertama, ada anemia. Anemia ini menyebabkan keguguran, perdarahan pada saat hamil dan persalinan, serta kematian pada ibu dan bayi. Yang kedua, zat gizi dan ASI akan berkurang. Yang ketiga, akan memiliki resiko berat badan lahir rendah atau BBLR. BBLR ini beresiko tinggi terkena berbagai infeksi dan penyakit.
Yang keempat, keturunan yang kurang berkualitas. Yang kelima, kurang berkembangnya beberapa organ pada bayi. Dan yang keenam, bibir sumbing pada bayi. Nah, berikut ini merupakan takaran porsi makan yang sesuai anjuran untuk ibu hamil. Dengan komponen ada nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah-buahan. Nah, di sini kami memberikan contoh beberapa menu dan jumlah atau porsi pada makan pagi, selingan atau snack pagi, makan siang, selingan atau snack sore, dan makan malam. Tentunya menu-menu ini telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi untuk ibu hamil. Nah, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Karena ibu sehat, generasi hebat.